kalau misalkan dokter bisa nemuin obat yang paling cepat buat nyembuhin kanker dan juga diabetes, apa ya yang bakal membantu para ilmuwan buat ngelakuin itu semua? Mungkin teknologi canggih atau bisa jadi juga laboratorium modern? Bener banget nih, aku pernah dengar nih ada salah satu ilmu pengetahuan yang sering banget jadi kontroversi. Namanya kalau nggak salah cloning hewan. Cloning hewan bukankah itu teknologi yang bisa menghasilkan DNA yang hampir sama persis? Banget, ilmu pengetahuan ini sering banget digunakan untuk ilmuwan dan juga tenaga medis untuk mengetahui penyakit dan juga untuk mengembangkan obat-obat yang paling efektif. Namun, di balik manfaatnya, cloning ini juga memiliki risiko, dampak sosial, dan juga persoalan etis yang masih diperdebatkan sampai saat ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas cloning hewan untuk riset medis, dimulai dari pengertian, manfaat, risiko, dampak sosial, dan juga aspek etis, bahkan biosafety yang wajib diterapkan. Yuk kita mulai! Cloning hewan adalah proses menghasilkan individu baru yang memiliki materi genetik yang sama dengan hewan aslinya loh. Salah satu metode yang sering banget digunakan adalah somatic cell nuclear transfer atau SCNT. Dalam metode ini, inti sel telur tubuh hewan donor akan dipindahkan ke sel telur yang sudah dihilangkan inti selnya. Setelah berkembang menjadi embrio, embrionya akan ditanam dan juga digantikan dengan individu baru. Teknologi ini tidak digunakan hanya untuk memperbanyak hewan, tetapi membantu juga tenaga medis untuk membantu kesehatan dan manusia. Bayangkan seorang ilmuwan sedang mengembangkan obat baru. Jika hewan percobaannya memiliki genetik yang berbeda-beda, hasil penelitian bisa menjadi kurang konsisten. Disinilah cloning memberikan manfaat yang besar. Manfaat pertama, hewan cloning dapat digunakan sebagai penelitian penyakit manusia seperti kanker, diabetes, dan gangguan saraf. Manfaat kedua, cloning dapat membantu dan mengembangkan pengujian obat baru. Karena hewan yang digunakan memiliki karakteristik genetik yang beragam. Manfaat ketiga, teknologi ini membantu penelitian regenerasi jaringan dan organ yang membantu berbagai pengobatan penyakit di masa depan. Keempat, cloning membantu melestarikan hewan yang memiliki sikap genetik yang berbeda atau spesies yang terancam punah. Dengan kata lain, cloning ini membuka peluang bagi ilmu kedokteran dan kesehatan. Meskipun banyak manfaat, cloning hewan juga memiliki banyak risiko. Risiko pertama, tingkat keberhasilannya itu sangat rendah dan embrio itu banyak yang gagal berkembang sebelum lahir. Risiko kedua, sebagian banyak cloning hewan itu mengalami gangguan kesehatan seperti kelainan, sistem imun, dan sistem penuaan dini. Risiko ketiga, biaya penelitian ini sangat mahal karena teknologi yang digunakan itu sangat canggih. Selain dampak risiko biologis, terdapat juga dampak sosialnya. Sebagian masyarakat mendukung cloning dalam perkembangan ilmu kesehatan. Namun, sebagiannya lagi khawatir karena takut teknologi ini disalahgunakan karena bertentangan dengan nilai moral tertentu. Perbedaan pandangan ini sering menjadi perdebatan karena keterbatasannya penggunaan teknologi cloning ini. Selain resiko ilmiah, cloning hewan juga menimbulkan pertanyaan etis loh. Misalnya, apakah cloning hewan ini bisa menyebabkan penderitaan bagi hewan yang akan diteliti nanti? Karena banyaknya percobaan yang gagal, sehingga muncul kekhawatiran untuk kesejahteraan hewan loh. Ada juga pertanyaan sejauh mana sih manusia boleh memodifikasi dan juga mengendalikan kehidupan. Oleh karena itu, penelitian cloning harus mengikuti prinsip etika, yaitu memberikan manfaat yang jelas, meminimalkan penderitaan hewan, dan dilakukan secara bertanggung jawab. Agar penelitian berlangsung aman, diperlukan biosafety agar keselamatan hayati. Langkah-langkah biosafety. 1. Menggunakan alat pelindung diri seperti APD. Peneliti harus menggunakan jas laboratorium, masker, sarung tangan, dan kelengkapan lainnya. Yang kedua, menjaga sterilisasi laboratorium.
Seluruh alat dan bahan harus disterilisasikan untuk mencegah kontaminasi. Yang ketiga, penanganan sampel biologis yang aman, seperti jaringan, sel, dan sampel biologis yang harus ditangani sesuai dengan prosedur. Yang keempat yaitu pengelolaan limbah biologis. Limbah penelitian harus dimusnahkan atau diolah dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Yang kelima, pemantauan kesehatan hewan. Hewan penelitian harus dirawat atau dipantau kesehatannya secara berkala. Yang keenam yaitu mematuhi etika dan keselamatan. Seluruh kegiatan penelitian wajib mengikuti pedoman biosafety dan mendapatkan persetujuan dari komite etik. Cloning hewan merupakan teknologi yang memberikan banyak sekali manfaat untuk riset medis loh. Teknologi ini membantu penelitian penyakit, pengembangan obat, dan kemajuan ilmu kedokteran. Namun, terdapat berbagai risiko, dampak sosial, dan juga persoalan etis yang harus diperhatikan. Karena itu, penelitian cloning ini harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip etika dan biosafety yang tepat. Jadi, cloning hewan bukan hanya tentang mengandalkan kehidupan, tetapi juga bagaimana ilmu pengetahuan yang digunakan secara bijak demi kesehatan di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Like cherry blossoms blooming in the mountain in